Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini tanggal 18 Agustus. Kebetulan masih ada beberapa pekerjaan lembur dan jemput anak itu. Eh, jadi nunggu sampai Isya kayaknya. Ini sudah mau Isya. Sebelumnya saya mau ngomentari tentang beberapa hal terakhir ya. Tadi saya di FYP saya itu kok keluar apa nama kepala Badan MPG memberi ompreng itu Pak Presiden dan Wakil Presiden itu menarik ya dalam hal kampanye. Tetapi saya akan kembali mengkritisi gitu ya MPG ini sebagai sesuatu yang sebenarnya cukup baik secara programnya, dan sudah saya kupas itu sebenarnya di Times Indonesia setahun yang lalu kalau tidak salah, 3 bulan setelah MPG itu muncul kasus-kasus di awal-awal itu ya. Kemudian juga komentar saya berikutnya kemudian tentang bagaimana MPG itu bisa menjadikan kesempatan kita untuk membangun industrialisasi pedesaan ya, dengan cara apa? Dengan cara SPPG itu mengambil atau beli bahan-bahan setengah jadi dari desa, bukan bahan-bahan yang sifatnya fresh gitu. Kenapa? Kalau bahan-bahan setengah jadi itu nanti paling tidak sampahnya itu sudah dibuang di desa dan bisa dipupuk, sementara kemudian itu nanti akan bisa dikirim setengah jadi ke SPPG sehingga mengurangi risiko untuk terkontaminasi. Kenapa? Karena sudah setengah diolah dan kemudian sudah bisa disterilkan gitu ya. Sayur sebagai misal bisa dipotongin dulu, kemudian divakum dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia relatif tidak bakteri-bakteri itu tidak muncul sebagaimana di negara-negara maju kan beberapa juga seperti itu gitu ya. Diolah dulu di luar, baru kemudian di situ dapur itu hanya untuk mengolah saja ya, mengolah menjadi matang gitu. Nah, kalau seperti itu berarti nanti akan mengambil tenaga kerja di desa ya. Karena kemiskinan itu tetap ada di desa sekarang sebanyak 12%, kalau tidak salah tahun lalu itu catatan BPS 12% itu ada di pedesaan. Nah, sehingga kalau kemudian orang-orang yang kemarin dipanggil sama Pak Prabowo itu kan di dapurnya itu bagus gitu ya, tetapi kan harusnya memang seperti itu sudah bisa dilakukan di desa sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja di desa dan meningkatkan nilai tambah di desa. Itu yang pertama, yang sebenarnya jauh sebelum MPG itu dipermasalahkan 3 bulan setelah didirikan itu saya sudah menulis di Times Indonesia hal-hal itu gitu, dan teman-teman boleh cek ya. Kemudian yang berikutnya yang saya juga komentar ini sebelum juga kemarin ditangkap kepala badan yang lama itu, saya menyarankan untuk segera pada saat itu MPG ini bekerja sama lah dengan Kementerian Pertanian, dengan teman-teman dari Badan Pengendalian Kemiskinan, kemudian teman-teman dari para NGO dan para penggiat-penggiat di pedesaan yang untuk membangun supply chain baru gitu. PPL ya di desa-desa, di kecamatan-kecamatan itu bisa dirangkul karena mereka itu sudah banyak dilatih dulu ya. Saya juga termasuk salah satu konsultan di pengembangan ekonomi pedesaan lama gitu ya. PPL ini kalau kemudian dia dicarikan market yang jelas untuk mengembangkan komoditi itu sangat sangat bagus itu, memiliki talenta, mereka memiliki pengalaman. Nah, selama ini kelemahannya kita adalah kita tidak bisa mendapatkan market. Nah, kalau kemudian MPG itu bisa menjadikan market itu luar biasa. Kelompok usaha bersama, KUB, terus kemudian kelompok-kelompok tani dan didampingi oleh PPL itu bisa menjadi garda terdepan untuk menjadi supply chain pengumpan produksi dari pedesaan baru. Sehingga kalau supply chain barang-barang itu teman-teman, katakanlah melalui SPPG ini bisa mengambil 2 atau sampai 5% saja supply chain pangan di kita gitu ya. Kalau tadi 80 juta ya penduduk yang kena ya, 60 juta ya kalau tidak salah, yang kemudian dan targetnya 80 juta anak-anak SMA itu, maka itu almost besar. Karena kalau semuanya 280 juta kan makan 3 kali, kalau ini 80 juta berarti kan lebih dari 5% ya, itu teman-teman. Sehingga itu bisa untuk menjadi salah satu supply chain baru yang selama ini menjadi problem di desa adalah para tengkulak gitu ya. Jadi yang pertama, industrialisasi pedesaan itu bisa dikembangkan dengan menggeser pengolahan itu ada di desa, MPG mengambil yang setengah jadi, terus kemudian supply chain baru dibangun kemudian setelah itu kan, sentra-sentra produksi dan masyarakatnya kemudian dibangun. Kemudian yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga yang mendasar ini kan masalahnya di
Mikromanajemen. Masalah kita ini adalah di pengendalian mikromanajemen. Mungkin Pak Kepala BKN yang sekarang atau kemudian kepala-kepala yang lain itu atau pembantu-pembantunya yang lain, wakil-wakilnya memiliki kemampuan audit pada level makro manajemen, tetapi mikromanajemen yang terkait dengan kesungkan, terkait dengan rentang kendali, terkait dengan exercise of power di dapur, ya itu sangat menentukan sekali sebenarnya. Di sana yang harus diutik-utik. Makanya salah satu cara yang saya usulkan juga ini sebelum Pak sebelum saya sudah mengusulkan ini betul sebelum Pak Kepala MBG yang baru Pak Sudaryono itu mengusulkan ahli gizi itu menjadi pengawas ya. Saya malah mengusulkan ahli gizi itu lebih dari itu dikeluarkan dari mikromanajemen, kemudian dia tidak hanya menjadi pengawas tapi dia menjadi dibekali juga yang lebih independen karena ahli gizi harus menjadi profesi. Harus menjadi profesi sebagaimana apoteker dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau perlu saya kurang tahu apakah ada aturannya, kalau enggak ya mestinya dibuat. Ahli gizi itu bisa menjadi juga menjadi semacam punishment ya kalau kemudian SPPG itu tidak mengindahkan itu. Nah kemudian baru ahli gizinya ini kemudian dikoordinasi secara nasional, kemudian diwadahi dan kemudian segera karena data-datanya kan sudah ada, membuatlah kemudian tipologi dari makanan-makanan khas yang ada di SPPG yang ada sekarang kan sudah ada itu, masak apa aja yang dimasak, kebutuhannya berapa di masing-masing wilayah, karakteristiknya seperti apa, sehingga kemudian bisa dibuatlah menu ya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, menu ini penting sekali, bukan hanya sekedar gizinya, tetapi kalau Jawa Timur sebagai misal atau kemudian DKI Jakarta, oh hari ini Minggu Senin menunya A, B, C, D, mungkin 2 atau 3 variasi saja begitu. Itu juga menjadi market yang baru, menjadi penarik produksi yang baru, demand bagi produk-produk pertanian. Jadi sebenarnya bisa dikembangkan seperti itu. Nah itu tentu saja ahli gizi yang tidak kemudian satu SPPG karena satu ahli gizi maksud gitu kemudian merekomendasikan ini padahal sudah ada sudah ada data-data makanan-makanan apa aja sekarang ini yang sudah dimasak oleh suatu dapur. Nah Bapak Ibu sekalian, saya pikir 3 hal itu yang bisa saya sampaikan ya malam ini sambil ngecek-ngecek jurnal dan baca-baca buku, dan alhamdulillah juga ada satu staf yang mendapat SK guru besar. Selamat Pak Edi, akhirnya menjadi guru besar ya. Jadi kembali lagi satu ya, MBG harus mendorong industrialisasi pedesaan, kemudian harus bisa menjadi supply baru, dan kemudian ahli gizi harus dikeluarkan dari mikromanajemen menjadi perumus menu, kemudian penyelia menu, dan kemudian juga pengawas menu. Nah kalau kemudian ini bisa dikerjakan, insya Allah akan banyak dampaknya kepada masyarakat. Selain juga kita harus tetap terus menjelaskan bahwa memang anak-anak kita ini perlu tambahan gizi ya yang baik untuk pertumbuhan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.